Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ka'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nubah wa ahli hal wal 'aqd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pembukaan pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang mulia, di suatu bacaan yang kita dapat mendekatkan diri kita kepada orang soleh, dan begitu juga dihadiri oleh anak cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Umar bin Habib yang mengatakan apabila berkumpul anak cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan datang nafas min anfasir rahman, yaitu rahmat daripada rahmatnya Allah. Makanya guru saya Tahir Umar, beliau mengeluarkan sebuah hadis, sayati ala nasi zamanun usyribatil qulub mahabbata ahlul bait. Nanti akan datang suatu zaman, di zaman itu orang satu dunia cinta sama ahlul bait. Sayati ala nasi zamanun usyribatil qulub mahabbata ahlul bait. Nanti akan datang suatu zaman, di zaman itu orang satu dunia cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman belum datang, Anda sudah cinta dengan para habaib, Anda cinta dengan dzurriyyatul Rasul. Ini berarti merupakan suatu kemuliaan, hidayah dan taufik yang Allah masih berikan kepada Anda sekalian. Karena ini suatu kemuliaan, suatu keagungan yang Allah berikan kepada kita. Nanti kita akan masuk bersama orang almarhum ma'amah. Orang akan digabungkan nanti bersama siapa yang dia cintai. Pernah diceritakan zamannya Habib Abdullah bin Abi al-Haddad, ada satu orang itu kerja, setelah dia pensiun dari kerjaannya, kerja lagi, dia melazim dengan Habib Abdullah bin Abi al-Haddad. Ini faedahnya cinta sama orang soleh, cinta sama orang soleh. Maka dia melazimi masjid Abdullah Haddad. Setiap saat dia hadir. Suatu ketika orang tadi mimpi tangannya tadi kesakitan. Maka Habib Abdullah Haddad, dia paginya datang ke Abdullah Haddad dan lapor, ya Habib, anak punya tangan ini kok sakit. Abdullah Haddad, siapa yang tidak kenal beliau, 60 tahun pegang magang kutub seperti hebakan besi itu lebih lama beliau masih, lebih lama Abdullah Haddad. Maka Abdullah Haddad mengatakan, lahumma yasha' inda rabbihim, para awliya Allah itu apa yang dikehendaki dikabulkan oleh Allah. Maka beliau mengatakan, karena kamu sering lazim di sini dan dicintai bersama orang soleh, maka adabnya Allah yang di akhirat aku percepat di dunia. Barokah cinta sama orang soleh. Maka setelah itu dia tidur lagi beberapa hari, dia mimpi lagi, dia meninggal dunia, ditaruh di alam kubur. Setelah ditaruh di alam kubur, maka didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka ketika didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, Al-Habib Abdullah bin Abi al-Haddad datang kepada orang tersebut. Maka malaikat Munkar dan Nakir, Abdullah Haddad mengatakan sama malaikat Munkar dan Nakir, da'hu fa inna ashabi, tinggalkan orang ini karena ini orang adalah teman saya. Karena lahumma yasha', itu barokahnya cinta sama orang soleh. Senang dengan orang soleh, kumpul dengan orang soleh, maka Allah akan gabungkan nanti bersama siapa orang yang dicintai. Makanya kita hidup di akhir zaman ini, maka alhamdulillah kalau kita masih dicintakan kepada majlis-majlis seperti ini, berarti kita akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah dengan majlis ini, dengan para dzurriyyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak bisa pungkiri. Tandanya kita dicintai oleh Allah, dan tandanya kita dikumpulkan oleh Allah, dan tandanya kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah kalau kita duduk di majlis-majlisnya orang soleh, duduk di tempat yang di situ ada orang-orang soleh, dan dituangkan di situ ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maka ini suatu kenikmatan. Ini salah satu tanda mensyukuri kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat walafiat kita mensyukurinya bukan buat duduk-duduk, bukan buat tidur dan segalanya. Cuma kita datangi majlis-majlis yang di situ dituangkan rahmatnya Allah. Yang kedua,
kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat syukur. Syukur apa? Syukur umur yang Allah berikan kepada kita. Tambah panjang umur kita, tambah banyak amal soleh kita. Tambah panjang umur kita, tambah banyak amal soleh kita, sehingga kita masuk dalam hadisnya Rasul, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya orang dikasih panjang umur oleh Allah, tambah banyak kebaikannya. Dikasih panjang umur, tambah banyak kebaikannya. Tambah dikasih panjang umur oleh Allah, tambah banyak kebaikannya. Dan juga sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Sejelek-jeleknya orang, yaitu orang dikasih panjang umur, tambah jauh daripada Allah. Tambah panjang umur, tambah dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tambah banyak umur, tambah dia bermaksiat kepada Allah. Tambah panjang umur, dia banyak durhaka kepada Allah SWT. Itulah orang yang tidak bagus. Sa'aman sa'a, Muhammad bisa dikatakan wasyarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah. Hidup di akhir zaman, kecintaan kita sama orang soleh dimudahkan langkah kita ke tempat-tempat seperti ini. Ini merupakan suatu karunia hidayah daripada Allah SWT. Karena tidak ada nikmat yang menyenangkan kita, waktu yang bisa kita banggakan nanti di yaumul qiyamah ketika kita duduk-duduk di majlis-majlis seperti ini. Makanya ketika kita duduk di majlis-majlis seperti ini, maka nanti kita bisa banggakan nanti di yaumul qiyamah. Makanya Nabi Allah Musa alaihissalam, dia dawuh sama Allah, dia mengatakan sama Allah, ya Rabb, Kau telah berikan kepada saya nikmat yang banyak, nikmat yang agung, bagaimana saya mensyukurinya? Maka Allah mengatakan sama Nabi Allah Musa, hai Musa, pergunakan seluruh nikmat-nikmatku untuk hal-hal yang meridhai saya. Itu berarti kamu tanda mensyukuri nikmat-nikmatku. Kenapa? Karena banyak orang itu kufur nikmat. Yang Allah berfirman, kami jadikan manusia itu keluar dari perut ibunya tidak tahu apa-apa. Wa ja'alna lakum sam'an wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kita waktu keluar sebagai orang keluar dari perut ibunya, dan kami jadikan mereka sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Qalilan ma yashkurun. Sedikit pun mereka tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku. Nikmatnya telinga kemana? Ya sekali jenggo kita dengarkan lagu-lagu tak apa-apa, dibagi waktunya. Kapan kita dengarkan pengajian? Kapan kita mendengarkan Al-Quran? Pendengaran ini. Kapan kita mendengarkan cerita orang-orang soleh? Kenapa? Dikala kita mendengarkan cerita orang-orang soleh, nanti akan timbul motivasi, semangat dari diri kita, sehingga kita meniru orang-orang soleh tadi. Kenapa? Ceritanya orang-orang soleh itu Allah sebagaimana diperumpamakan adalah jundun-jundillah, tentara daripada tentaranya Allah, yang nanti bisa memotivasi kita, bisa memberikan rangsangan dan semangat kepada kita supaya kita jadi orang soleh. Dan itu tanda-tandanya apa? Kita digandaki kebaikan oleh Allah SWT. As-sam'a, pendengaran. Kadang-kadang orang dengarkan lagu dengan walkman-nya, dengan ininya, dengan itunya, sama juga. Wal absar, dan penglihatan. Kapan waktunya kita melihat Al-Quran? Kapan kita melihat jalan-jalan? Itu kan harus kita bagi Al-Quran. Karena nanti Al-Quran ini bakal diangkat oleh Allah. Karena apa? Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku sudah meninggalkan ini Quran. Ya sudah, saya mau balik aja, katanya Al-Quran. Makanya nanti kalau Al-Quran diangkat, Anda tidak bisa melihat matahari seperti ini lagi. Anda lihat matahari terangnya ini karena berkat ada Al-Quran. Nanti kalau sudah Al-Quran diangkat, Anda melihat jam segini ini, jam 7, mulai jam 6 matahari terbit, jam setengah 7 Anda akan melihat seperti jam 10 malam, gelap gulita. Ditunggu sama orang-orang sampai sore, masih gelap gulita. Ditunggu sampai besok, masih gelap gulita. Ditunggu sampai sore lagi, masih gelap gulita. Mereka ketakutan, lari ke masjid. Ketika lari ke masjid, dia ambil Al-Quran, sudah tidak ada, tinggal mushafnya aja, tinggal lembaran-lembaran aja, tulisannya sudah diangkat oleh Allah. Karena Al-Quran, berkatnya Al-Quran ada cahaya yang Allah taruh di muka bumi. Semua inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Pandangan manusia dengan HP-nya, dengan ininya, kita memandang semuanya, kita tinggalkan Al-Quran. Ma nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami tidak turunkan Al-Quran kecuali syifa, obat baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Itu Al-Quran. Wa rahmah, dan orang yang selalu membaca Al-Quran akan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Makanya orang-orang dahulu itu
Mereka itu sangat ta'alluq, wah ikatan batinnya dengan Al-Quran. Wabil Quran hum fil qarani, mereka selalu bersama Al-Quran. Sampai mereka itu menghatamkan Al-Quran 1-2 kali malam, 2 kali pagi. Setiap hari menghatamkan Al-Quran malam 2 kali, pagi 2 kali. Kenapa? Saking cintanya dengan Al-Quran. Al-Habib Abu Bakar Al-Adini Al-Ajruf yang terkenal, 3 orang yang makamnya sama, Habib Bakar Bersih, Abu Bakar Muhammad Azkar, Abu Bakar Abdullah Al-Adini Al-Idrus, Abu Bakar Abdullah Al-Attas, gurunya Abdullah bin Al-Haddad. 3 orang ini makamnya sama, halnya sama. 3 orang ini. Alhamdulillah satu ada di Jawa. Habib Bakar Bersih yang di Holi nanti tanggal 5 holnya, 5 Juli. Nanti Holi kalau tak Senin Selasa itu nanti seminggu setelah Idul Adha Anda akan berangkat ke sana. Senin sama Selasa itu holnya tanggal 5-6 Juli. Yang holnya begitu besar. Maka dikatakan apa 3 orang Al-Habib Bakar Al-Adini ini kalau duhur aja dia hatam Al-Quran sampai 70 kali. Duhur aja banyak duhur dan asar. Bagaimana? Karena alamul budro, mereka mampu masuk alamul budro. Alam yang tidak dimasuk oleh manusia, mereka ada termasuk. Kemudian dia menghatam Al-Quran antara duhur sampai asar 70 kali. Mana kesempatan kita untuk baca Al-Quran? Kadang-kadang orang Al-Quran Ramadan dah hatam. Ramadan, banyak yang Al-Quran. Apalagi setelah selesai Ramadan sudah hilang Al-Qurannya. Makanya mari kita beri kesempatan mata kita untuk mendapatkan apa? Untuk membaca Al-Quran dan melihat Al-Quran. Karena faedahnya orang baca Al-Quran, yang pertama kata Hifdzan Bismil tidak akan dikasih pikun dia. Orang kalau sering baca Quran, sering baca Quran, kuat dengan penglihatannya, buatun nazar, diberi kekuatan pandangan. Yang kedua, tidak diberikan pikun oleh Allah. Keistimewaan orang baca Al-Quran. Diberi kekuatan mata. Yang kedua, diberikan orang itu tadi tidak pikun, tidak lupa. Walaupun umurnya berapa, dia tidak lupa. Masih ingat. Karena kalau orang itu sudah tua, tambah tua 70 mesti dia pikun. Tambah pikun. Kalau tidak pikun, gerak Al-Quran pada Hifdzan. Hifdzan bisa mengatakan kalau anda ingin pikun, baca Al-Quran. Kasih walaupun 1 ain dari ain 1 mugrok, dari ain pertama ke ain kedua. Cuma istiqomahnya. Khairul amal adwamu hawa in qalla. Sedikit dan sebaik-baiknya amal itu sedikit cuma apa? Wa in qalla, sedikit cuma istiqomah. Adwamu hawa in qalla, istiqomah walaupun sedikit. Seperti ada yang meninggal itu kemarin tuh saat 3-4 bulan yang lalu lah, yang dari Caluan, orangnya kurus-kurus. Saya ketemu di sini. Itu hampir tiap hari, kalau saya 2 hari atau 3 hari sekali dia akan Al-Quran, kurus-kurus. Masih saudaranya Yusuf Caluan, meninggal orangnya. Ya, saya sama namanya Muhammad Helmi. Itu Muhammad Helmi dia cerita sama saya, Habib, saya ini sering hatam Al-Quran. Hampir tiap hari saya hatam Al-Quran. Orangnya ikut di sini. Pulang biasanya kalau pulang gini selesai sama saya dia salam sama saya. Di antara anaknya pakai jaket. Anaknya di antara anaknya tidak tahu saudaranya. Dia mengatakan ya Habib, aneh ini setiap hari hampir hatam Al-Quran. Karena dia pun sudah tak kerja ya. Hampir setiap hari hatam Al-Quran. Saya bilang ya bakat itu, beruntung setiap hari hatam Al-Quran. Orangnya sudah meninggal, sudah berapa menit. Tak bilang waktu Abah Soleh itu sama teman-teman, saya mau penutupan maulid di Tretes, tapi mau hadir 100 harinya. Waktu itu saya tidak bisa ikut karena ada mau juga di Tretesnya penutupan pengajian saya. Cuma saya bilang itu orang istimewa itu. Tahu nanti faedahnya Al-Quran tak boleh di alam barzah. Nanti jadi pelitanya, jadi lampunya kita nanti di alam barzah, yaitu baca Al-Quran nanti akan pelitanya. Sewaktu orang berjalan di sirat itu gelap gulita, nanti pelitanya adalah Al-Quran. Dan syafaatnya Al-Quran dengan syafaatnya Rasul beda. Karena Al-Quran bisa mensyafaati, Rasul bisa mensyafaati. Kalau syafaatnya Rasul, orang masuk neraka dulu, baru diambil sama Rasul. Kalau Al-Quran enggak. Ketika orangnya tadi mau dimasukkan oleh Allah ke neraka, Al-Quran tadi lari kepada Allah. Ya Rabb, jangan kau masukkan orang ini ke neraka. Karena apa? Dia sewaktu hidup, dia mengenalkan dirinya sama saya. Maka jangan kau masukkan dia ke dalam api neraka. Sebelum masuk sudah dikasih syafaat. Makanya syafaatnya Al-Quran itu a'zam min syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita nasib kita mana, bagian kita dari Al-Quran. Bagian kita dari Al-Quran di mana? Makanya pembukaan ini mari kita adakan perubahan dalam diri kita. Bagian kita dari Al-Quran. Ambil bagian maghrib dan isya. Kasih tanda sendiri antara maghrib dengan isya. Kalau Anda sibuk kerja, maghrib dengan isya. Duduk baca Al-Quran 10 menit
sebelum Isya Anda baca Ratibul Haddad, selesai. Habis itu sholat Isya. Nanti akan menjadi penyenang dan pelipur lara kita ketika kita orang di alam barzakh. Kenapa? Tidak menyenangkan di alam, tidak menyenangkan kehidupan kita di alam barzakh kecuali amal soleh kita yang kita telah kerjakan sewaktu kita hidup di dunia ini. Maka semoga Allah memberikan keberkahan pada majlis ini dan kita tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampun dosa-dosa kita dan kita jadi orang soleh dan salihah. Semoga kita Allah mengampuni dosa kita dan kita jadi orang soleh dan keluarga kita orang soleh dan salihah. Bihaqi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihaqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.